Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Beren Fauzia. Saya dari mahasiswa aktif Setiamak Barunawati Surabaya semester 4. Di sini, saya akan membahas masalah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh minat beli konsumen. Mengapa sih saya memilih judul ini? Alasan saya memilih pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh minat beli konsumen adalah promosi dalam sebuah penjualan barang sangatlah penting. Sebab dengan adanya sebuah promosi dapat membuat minat seorang pembeli untuk mengerti apa saja sih barang yang dipromosikan oleh sebuah brand A, dan seorang pembeli tersebut akan berminat dengan barang itu, melihat barang apa sih ini yang dipromosikan oleh brand ini. Dengan begitu, dapat membuat seorang untuk memutuskan membeli barang tersebut dengan adanya promosi itu. Dan dengan adanya promosi itu juga membuat meningkatkan sebuah penjualan yang efektif dengan sebuah brand tersebut. Karena dengan promosi kan penjualan juga akan semakin cepat dan pembeli itu semakin banyak. Tapi dengan promosi juga barang juga akan dibatasi. Jadi misal barang di sebuah brand A ini ada 1.000, yang dipromosikan itu mungkin hanya 3/4 atau separuhnya saja. Begitu. Alasan saya memilih promosi yang saya jelaskan seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih latar belakang dari judul aku ini? Persaingan dalam dunia bisnis makin ketat. Sebuah perusahaan berusaha mencari strategi yang cepat dan tepat dalam memasarkan sebuah produknya. Dalam era globalisasi, menuntut perusahaan untuk mampu bersikap dan bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi persaingan di lingkungan bisnis yang bergerak sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif dan aktif dalam strategi bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan serta memahami apa yang terjadi di luar pasaran sana dan apa yang menjadi keinginan konsumen. Jadi kita itu melihat di luar sana, pasaran sana itu lagi booming apa, lagi yang terkenal ini apa, dan bagaimana sih respon konsumen terhadap barang tersebut. Jadi kita itu bisa mengikuti tren, atau juga kita bisa mempertahankan produk kita ini dengan menambah inovasi-inovasi yang baru, entah itu produknya dikemas sedemikian rupa atau bagaimanapun juga bisa. Tentu saja, perusahaan sangat membutuhkan pendekatan yang benar mendalam dan memanjakan para konsumen-konsumennya. Hal ini membuat strategi persaingan yang tepat. Usaha pengaruh konsumen untuk melakukan keputusan pembelian salah satunya melalui kegiatan promosi tersebut. Jadi eh, dengan promosi kan jadi kan kita tahu, oh barang ini ya yang dipromosikan. Jadi para konsumen ini mengetahui gitu. Kegiatan promosi atau promotion mix adalah kombinasi strategi yang lebih baik dan seluruhnya dirancang untuk pencapaian tujuan penjualan. Jadi tujuan dari sisi lain promosi juga itu untuk tujuan penjualan. Tuh, selanjutnya di variabel yang digunakan pada sebuah judul yang saya gunakan ini. Oke. Yang pertama di variabel X. Variabel X itu membahas tentang pengaruh promosi. Jadi dalam pengaruh promosi itu ada beberapa indikator. Yang pertama sales. Bagaimana sih seorang sales ini mempromosikan produknya? Yang kedua, masalah produk. Produk apa sih yang lagi promosi? Seperti produk, oh ini produk apa? Eh Skincare atau apa gitu kan. Yang ketiga ada harga. Harga yang dipromosikan ini menarik atau tidak? Seperti begini, apa namanya? Eh Harganya itu dengan promosi ini semakin turun atau dinaikkan dulu baru diturunin sama orangnya dengan tidak harga, apa ya, harga normal itu sudah segitu. Jadi apakah di bawah itu atau malah
yang lain gitu. Yang keempat, masalah konsumen, indikator konsumen. Konsumen ini dalam sebuah ini promosi itu gimana, responnya baik atau tidak, konsumen itu tertarik atau tidak gitu kan. Yang kedua ada di variabel kedua aku ada keputusan pembelian. Dalam keputusan pembelian yang pertama ada kualitas. Para pelanggan bakal melihat bagaimana kualitas barangnya. Itu termasuk barang yang baik atau hanya biasa saja. Itu kan kalau biasa saja kan kurang menarik gitu kan di para konsumen. Itu yang kedua, loyalitas para pramuniaga ini bagaimana ke para pembeli ini. Yang ketiga, rutinitas para pembeli. Pembeli ini rutin atau hanya sekedar dalam satu waktu aja membelinya. Yang keempat, indikatornya mengenai rekomendasi. Para pembeli ini mendapatkan rekomendasi tersebut itu dari mana? Entah dari media sosial, entah merekomendasikan, oh ini barangnya bagus, maksudnya rekomen banget deh buat dibeli. Yang ketiga ada variabel M, adalah variabel mengenai minat beli konsumen. Di variabel minat beli konsumen terdapat beberapa indikator. Yang pertama ada sikap. Bagaimana sih sikap pramuniaga ini terhadap para konsumen, entah itu ramah, sopan, itu pastilah ya. Yang kedua merek. Merek apa saja? Kadang merek ini menentukan sebuah promosi juga. Dengan merek brand yang besar membuat orang minat dengan harga yang tepat juga kan. Ya, mau apa lagi kalau nggak dibelikan ya. Yang ketiga ada tempat. Tempatnya, wah, tempat tempat penjualannya ini menarik juga, itu juga untuk menarik para beli konsumen juga. Yang keempat ada referensial. Jadi mereka tuh mendapat referensi itu dari mana? Entah dari temennya, media sosial, atau dari sebuah iklan di media sosial yang kayak, oh ini kadang-kadang di Instagram kan ada iklannya seperti itu, bisa. Oke, selanjutnya tentang alat. Alat yang digunakan pada penelitian pada judul ini yaitu menggunakan SPSS statistik dan juga Google Form. Kenapa sih menggunakan SPSS statistik? Alasan menggunakan SPSS statistik adalah untuk menghitung berapa sih signifikan antara sebuah pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen. Tuh bagaimana signifikannya, atau lebih besar pengaruh promosinya daripada minat beli konsumennya. Itu bisa jadi gitu. Ya, lalu menggunakan Google Form. Kenapa sih menggunakan Google Form? Dari Google Form itu kita bisa melihat bagaimana dengan kuesioner. Kita menggunakan kita kayak mengisi kuesioner. Kita dalam kadang-kadang kan dalam promosi itu, Mbak, kita menawarkan kuesioner. Bagaimana sih minat pembeli yang ada di toko kami itu, apakah banyak peminat atau tidak, itu gitu. Dia itu menghitung banyak peminat dan tidaknya itu dari Google Form itu juga. Kan kadang-kadang itu dalam satu hari di sebuah toko itu nggak hanya satu dua saja, hingga kadang-kadang itu hingga di atas 10 atau di atas 20 tergantung, apalagi dengan brand besar kan. Jadi kan ya menarik lagi apa yang enggak kan. Oke, selanjutnya inilah modul yang saya gunakan dalam sebuah judul aku. Yang pertama ada pengaruh promosi. Apa sih pengaruh promosi itu? Yang kedua ada di ini variabelnya ada keputusan pembeli, dan yang ketiga adalah minat beli konsumen. Oke. Dalam jurnal yang berjudul pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh minat beli konsumen itu, bisa dijelaskan bahwa pengaruh promosi tersebut berpengaruh terhadap pada suatu minat beli konsumen, dapat berpengaruh untuk sebuah keputusan suatu pembelian konsumen juga. Jadi pada hubungannya pengaruh promosi
Dan keputusan pembelian tersebut melalui sebuah variabel, yaitu minat beli konsumen. Karena serta juga konsumen, hubungan sebuah pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen ini sangatlah penting gitu. Jadi kenapa kok harus ada 3 variabel ini? Karena mereka saling berhubungan gitu. Bukan karena apa dan apanya gitu kan ya, gitu guys. Jadi serta pengaruh yang tidak langsung dalam penelitian ini. Jadi efek dari dari variabel X, variabel M, dan variabel Y ini. Oke. Dari hasil keputusan jurnal, dalam penelitian ini dapat sebuah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian, yaitu apabila sebuah promosi suatu barang meningkat, maka kebutuhan seorang pembeli juga meningkat juga. Kenapa? Karena kan jika dipromosikan, barang ini akan cepat laku gitu. Karena nggak dipromosikan ya akan stuck di situ saja. Maksudnya akan ya udah penjualan ya akan tidak akan meningkat, apa ya, grafiknya itu tidak akan meningkat, hanya di angka-angka itu meningkat pun itu tidak banyak gitu. Lalu keputusan sebuah pembelian dapat terjadi jika terdapat sebuah konsumen. Jadi orang itu dapat membeli kalau ada barang ini dapat dibeli jika kalau ada konsumennya. Kalau nggak ada pembeli, nggak ada konsumennya, barang itu nggak akan terjual gitu. Serta besarnya minat beli berpengaruh terhadap sebuah pembelian. Pembelinya banyak, untung juga banyak. Jadi pembelinya banyak kan jadi membuat sebuah barang ini yang dijual ini juga banyak gitu loh. Tuh. Selanjutnya ada pendapat saya mengenai model tersebut adalah bagaimana kita mengatur sebuah strategi pada suatu promosi penjualan itu dapat pengaruh terhadap sebuah minat beli konsumen dan keputusan seorang pembeli, sebab dengan strategi tersebut dapat membuat kita dengan jadi gini. Dengan model tersebut kita itu dapat mengatur sebuah penjualan kita. Dalam promosi ini kan jadi kita dapat mengatur, oh ya, apa dipromosikan berarti membuat para peminat beli ini banyak gitu, membuat banyak dan membuat penjualan tinggi itu kan. Tuh. Dengan membuat strategi ini membuat sebuah usaha apapun, baik brand kecil, brand besar, atau usaha-usaha mikro kecil, itu dapat menggambarkan bagaimana proses yang akan terjadi nantinya dengan promosi kan. Dengan strategi promosi ini kita nggak menggambarkan, oh kita promosikan ini berarti misalnya kita promosi setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ataupun bisa promosi 2 minggu sekali dengan yang minggu ini promosi produk A, mungkin minggu depan promosi produk B, atau mungkin bisa produk-produk yang lain tuh. Lalu menurut saya kesimpulannya adalah bahwa sebuah promosi berpengaruh signifikan terhadap sebuah keputusan pembeli. Promosi juga dapat berpengaruh terhadap minat pembeli. Jadi rekan-rekan kan pasti mengetahui, nah promosi kan pasti pembelian akan meningkat gitu kan. Oke ya. Dan juga minat beli juga berpengaruh terhadap signifikan terhadap keputusan pembeli itu tadi. Oke. Saran saya dalam judul saya ini adalah sebuah pelayanan dan promosi terhadap suatu produk sebaiknya direncanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan model promosi yang menarik dapat membuat sebuah kenaikan minat beli serta berpengaruh juga terhadap keputusan. Jadi dengan banyaknya promosi, banyak minat pembelian juga meningkat, dan juga dapat meningkatkan, wah ini ada promosi, nanti saya bilang ini, si A si B nanti kan makin banyak pembelinya gitulah. Oke, maka dari itu keputusan pembelian dengan begitu, maka sebuah usaha atau perusahaan tidak akan terjadi yang namanya kerugian, sebab dengan promosi penjualan tidak akan semakin turun, makan semakin naik pun bikin berkembang dalam penjualan kita gitu, lebih banyak dan lebih cepat untuk memperbarui produk-produk yang baru. Jadi kita dengan promosi, oh ya produk ini laku, besok
mengeluarkan produk lagi, baru lagi, promosi lagi. Tuh, saya gitu. Oke, sekian dari saya tentang pemaparan judul yang saya gunakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman.